Oke, Shalom. Selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun sobat-sobat kakak santuy berada. Di seperti yang aku bilang kemarin ya, kita mau kakaknya sinkron. Oke, sebelum kakak, angka baiknya juga kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus atas berkat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini, baik di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami boleh selesai hingga perkuliahan sampai minggu ke-11 ini Tuhan, kami percaya itu termasuk tantangan-Mu Tuhan, dan juga kesehatan atau nafas yang Kau berikan yang kami boleh rasakan sampai sekarang itu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas semua itu. Dan kini Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan KKN sinkronus kami Tuhan. Biarlah apa dari materi atau bacaan-pembacaan firman Tuhan yang akan terus memberkati kami dan terus membuka wawasan kami, dan juga biarlah firman ini Tuhan tinggal dalam hati kami, dan apa saja perkataan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulaikan KKN ini dari tempat kami masing Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pengenalan lahir. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke. Jadi seperti kesepakatan kita kemarin, karena memang susah buat ketemu bareng, karena kalian juga sibuk ya, Senin sampai Jumat kalian ada kuliah, aku juga benar ada kuliah, tapi Sabtu Minggu weekend ternyata kalian ada kegiatan di jurusan. Ya udahlah, namanya juga mahasiswa baru, semangat ya buat kalian. Nah, jadi kita mau kakak asinkron online kayak gini, semoga kalian nonton videonya sampai akhir. Kalau bisa sih, kalau memang mendesak banget kayak gini, cuman kalau bisa kita kayak kakak kemarin ketemu bareng gitu, langsung, jadi enak diskusinya. Kalau gini kan agak susah ya. Oke, kayak aku langsung share screen buat materinya dulu. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian ingat itu kita kan kemarin sudah masuk materi tentang anugerah Allah ya. Nah, salah satu bentuk anugerah Allah itu kan ada tuh namanya keselamatan. Nah, itu yang paling penting dari bahasan-bahasan kita kemarin. Nah, sekarang itu ini ada materi jaminan keselamatan dan pengampunan dosa, mana materi ini juga lanjutan dari keselamatan itu, dan di sini tuh kita mau bahas keselamatan itu sudah sebagai jaminan lah. Nah, kenapa sih sampai materi ini mengatakan sampai kita belajar materi ada jaminan keselamatan dan pengampunan dosa? Gini. Mungkin ya, hampir dari setiap kita manusia pasti pernah berjanji dan berjamin. Ya, kita ambil contoh kasaran aja sih, kayak ketika cowok mungkin suka sama cewek gitu kan, dan dia menyatakan cintanya, dia menjamin kalau, oh aku bakal cinta kau sampai mati gitu kan, dia berjanji gitu, terus belalah dadaku, ternyata pas mau dibelah lari dia kabur. Ya itu sih kayak intermezzo aja, cuman ya itu, dari situ sebenarnya kita bisa lihat sih, jaminan yang diberikan oleh seseorang itu pasti berbeda dengan jaminan apa yang diberikan. Konteks yang mau kita bahas hari ini yaitu jaminan yang diberikan oleh Tuhan melalui perkataan-perkataan firman yang sudah kita dengar. Nah, jadi mengapa perlu ada jaminan? Karena ya itulah, setiap manusia itu sudah nalurinya percaya dengan suatu hal itu ketika ada bukti. Nah, itu dia. Nah, juga kita bahas tentang jaminan pengampunan dosa. Oke. Nah, ayat bacaan yang mendukung materi kakak kita hari ini itu ada di kitab Yohanes dan di 1 Yohanes. Mungkin ini sih sekilas, kayak kalau kemarin kan kalau kita bahas tentang anugerah Allah itu kan dia diambil dari kitab Roma ya, di mana kitab Roma ini dituliskan Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, kurang lebih sama dengan kitab suratan Yohanes. Cuman dasar Yohanes membuat surat isi dari suratan Yohanes ini, dia tuh lebih menceritakan
Jadi konteksnya di kitab Yohanes itu menceritakan bagaimana tentang keadaan orang-orang Yunani yang belum percaya. Itu sebenarnya bukan belum percaya, sebenarnya itu sudah percaya, namun itu masih ragu-ragu akan apa yang dipercayainya itu tentang keselamatan. Nah, makanya Yohanes di kitab Yohanes ini dia menekankan untuk orang-orang Yunani yang belum percaya dan memberikan jaminan lah dari kitab Yohanes ini. Dan juga ya di kitab Yohanes ini juga menguatkan dasar iman kita orang percaya, ya kita terus percaya pada ajaran-ajaran yang sudah diberikan, walaupun ya kita tahulah kita banyak menerima pemahaman-pemahaman di luar dari Alkitab. Jadi ini untuk menguatkan kita orang percaya. Oke, untuk ayatnya itu ada untuk jaminan, aku nggak baca semuanya ya, mungkin nanti kita di slide-slide selanjutnya dibaca untuk di bagian beda-beda ayat. Tapi cuman di sini kalian bisa baca sendiri tempat kalian masing-masing. Soalnya sekarang nggak dibacakan full. Itu untuk jaminan keselamatan itu ada di Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Nah, untuk tentang jaminan pengampunan dosa ini sendiri itu ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 2 ayat 2 dan ayatnya yang kelima sampai ke 6. Oke. Itu sekilas. Nah, sebelum kita bahas tentang jaminan keselamatan, ya sebenarnya kita mau bahas dasarnya dulu, kita mau samakan persepsi dulu tentang keselamatan. Sebenarnya aku tahu kalian juga sudah punya pemahaman kalian masing-masing ya tentang keselamatan. Ya aku juga, tapi di sini aku tuliskan aja. Jadi ada 3 bentuk keselamatan yang aku petik dari materi kita dan beberapa ayat Alkitab. Nah, yang pertama itu untuk keselamatan itu berupa keselamatan dari dosa dan perbudakan. Mungkin kalau kalian ingat lagi ke materi kita kemarin yaitu tentang hamba kebenaran dan hamba dosa. Nah, manusia itu dikatakan dia itu sudah selamat ketika dia sudah menjadi hamba kebenaran, sudah melepaskan kuk perhambaan hamba daging atau hamba dosa. Nah, dan juga sudah pastilah manusia itu tidak manusia itu dikatakan selamat dan Alkitab juga sudah mengatakan kalau manusia itu hanya bisa selamat ketika dia sudah lepas dari dosa. Nah, itu kita bisa kategorikan keselamatan dari dosa. Nah, kemudian konteks yang kedua ini ada diselamatkan dari tubuh yang menderita. Loh, kok bisa sih diselamatkan dari tubuh yang menderita itu jadi bentuk keselamatan? Nah, mungkin kita baca dulu di ayatnya kisah para rasul, pasal yang ketiga ayatnya ke-6. Nah, ayatnya itu berbunyi, kisah pasal 3 ayat ke-6 ini sebenarnya judulnya itu tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, di sini di ayatnya yang 6 itu dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, di sini kalau kalian baca secara lanjut, di kisah para rasul pasal ketiga ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, lalu mengapa sih ini bisa bukan mengapa sih, tapi di sini diceritain ini keselamatan itu dikonteskan bagi orang yang lumpuh ini, yaitu dia selamat dari kehidupan yang cacat. Nah, itu menjadi keselamatan bagi dia. Itu yang dikatakan di kisah pasal 3 ayat 6. Cuman ayat apa sih? Nggak mungkin lah dia memperoleh keselamatan itu dan Petrus melakukan mukjizat itu tanpa suatu alasan. Pasti ada alasan yang mendukungkan. Nah, itu ada di ayatnya keempat. Ayatnya yang keempat, pasalnya keempat ayatnya ke-10. Itu bunyinya, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan. Jadi keselamatan atau kesembuhan yang diperoleh dari orang cacat ini bukan serta-merta karena Petrus bisa melakukan mukjizat tanpa dasaran, tetapi ini dilakukan karena memang
sudah ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, itu yang memperkuat keselamatan dengan konteks fisik yang dialami oleh orang lumpuh ini. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting di sini, pastilah diselamatkan dari kutuk dan maut. Nah, ini kan sudah menjadi apa ya? Mungkin udah jadi tujuan kita sebagai orang percaya hidup di dunia ini, yaitu kita memperoleh kehidupan kekal dan dijauhkan dari kutuk dan maut. Nah, itu salah satunya untuk keselamatan, bentuk-bentuk keselamatan. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan nih. Kenapa sih keselamatan itu menjadi kebutuhan atau istilahnya bisa dibilang mengatasi kebutuhan primer manusia lah, terutama kita orang percaya. Kenapa sih kok bisa keselamatan menjadi kebutuhan utama kita? Nah, ini ada dikatakan di ayatnya Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebentar. Nah, kok bisa sih itu jadi kebutuhan utama kita? Itu dikatakan di Roma pasal 3 ayat 23 itu manusia itu sudah berdosa, dan kita sudah tahulah ketika manusia sudah berdosa, terputus hubungannya dengan Allah, maka salah satu jalan yang ditempuh manusia pada akhir hidupnya itu adalah maut, ya kan, kematian kekal. Pasti ya kan kita orang percaya ya pasti nggak maulah hidup dalam istilah kematian kekal. Nah, makanya dari sini keselamatan itu menjadi kebutuhan utama orang Kristen atau kita yang percaya kepada Tuhan, supaya hidup kita itu nggak berakhir di kematian yang kekal ini. Makanya itu menjadi kebutuhan kita, dan mungkin bisa dibilang hampir setiap nggak usah deh. Mungkin itu agak terlalu absurd untuk dibahas, lupakan. Nah, kemudian ada kata-kata yang kupetik nih, dosa menjadi hal yang lumrah. Nah, sebenarnya itu kalau sebelum aku bahas materi ini juga, kita tahulah jalan keselamatan itu kan sudah ada ya, sudah diberikanlah kepada kita orang percaya, dan hampir di ayat-ayat ini juga diterangkan bahwa kita itu sudah diselamatkan, kita itu sudah menerima jalan keselamatan. Namun, apa sih yang menghalangi kita menerima jalan keselamatan itu? Nah, ada salah satu kata yang penting, yaitu dosa menjadi hal yang lumrah. Nah, terkadang itu, ya aku bukan menghakimi sih, cuman ya kita kan namanya manusia tidak lepas ya dari namanya dosa dan keinginan daging. Mungkin ini dari pandangan itu, terkadang ketika manusia berbuat dosa, misalnya dia udah memohon pengampunan, dan tapi kita tahu keinginan dosa itu berat banget, keinginan daging itu berat banget, akhirnya dia berbuat dosa lagi. Nah, dan dia melakukannya berulang-ulang. Nah, akhirnya ketika dia melakukan berulang-ulang itu, pasti ada perasaan, udah biasa sih dosa ini kulakukan, jadi kayak nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa sih menurutku. Nah, itu menjadi hal yang menjadi istilahnya dosa menjadi hal yang lumrah, dan seharusnya manusia tidak mengatakan itu. Nah, itu sih kenapa. Nah, juga ya yang kita tahu ketika kita sudah menjadi hamba dosa, atau kan ya kita tahu lah tadi, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan salah satu jalannya maut. Nah, makanya kita harus bisa mengesampingkan istilah-istilah yang dibilang tadi, kalau menganggap dosa itu menjadi hal yang lumrah, dan terus berusaha melepaskan keinginan daging itu, sehingga kita memperoleh keselamatan. Oke, mungkin selanjutnya itu ada kita langsung ke bedah ayat aja, biar lebih gampang juga kita memahami ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi. Yang pertama, apakah arti keselamatan dan siapa sih yang memberikan keselamatan? Itu ada di Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-28, di mana dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti sudah jelas ya, di Yohanes 10:28 ini mengatakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh tokoh ini adalah
berupa kehidupan yang kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu satu. Kemudian, lalu kehidupan seperti apa sih yang diberikan oleh aku ini, atau ya kan ini akunya huruf besar ya, berarti ini merujuk ke arah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau di ayat 28 itu dikatakan kehidupan yang kekal. Nah, kalau untuk 1 Yohanes di kitabnya 1 Yohanes itu pasal kelima ayat yang ke-11 dikatakan, mungkin di ayatnya ke-13 yang lebih mendukung, itu dikatakan semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, di sini berarti sama ya, dari ayat 28 Yohanes ayat 28 dengan 1 Yohanes ini, yaitu sama-sama kehidupan, memberikan keselamatan berupa kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian, apa sih jaminan dari kepastian yang diberikan oleh Tuhan? Nah, ini mungkin jadi jawaban untuk pertanyaan kita. Jaminan apa sih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita tuh harus percaya kita memperoleh keselamatan? Dan ada nggak sih keselamatan dapat yang kita peroleh selain daripada aku? Ini juga jawabannya ada di suratan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai 10. Mana bunyinya itu? Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekianlah tanah itu. Salah. Harusnya Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 8 sampai 10. Nah, akan tetapi Allah menunjukkan ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dimenangkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Nah, di sini jaminannya itu bisa kalian lihat itu di ayat ke-8 ayat 10, yaitu berupa, kalau di ayat yang ke-8 itu dikatakan Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita. Jadi jaminan yang diberikan Allah kepada kita itu berupa penebusan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itu salah satu jaminan dan bentuk bukti nyata bahwa Allah itu memberikan keselamatan untuk kita semua manusia. Nah, adakah keselamatan dapat kita peroleh selain daripada aku? Mungkin ini jawabannya sudah mutlak lah ya, sudah tahu lah kita kan sebagai saya. Nah, pastilah tidak ada. Kenapa sih? Karena ya, yang seperti kita tahu, kalau di materi sebelumnya, keselamatan itu merupakan anugerah pemberian, dan kita tidak bisa mengerjakan atau kita tidak bisa memperolehnya dengan melakukan apapun yang ada di dunia ini. Melainkan itu anugerah dari Allah. Nah, jadi dari situ dapat kita simpulkanlah bahwa keselamatan itu merupakan anugerah yang tidak bisa kita peroleh dari manapun. Namun itu hanya pemberian dari Allah melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Sepakat? Sepakat. Nah, dan kita masuk ke jaminan pengampunan dosa. Untuk pertanyaan keempat itu ada, apa sih yang menghalangi seseorang bersekutu dengan Allah? Itu ada di pasal yang 1 Yohanes, pasal yang ke-1 ayat ke-6. Bunyinya itu, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ini jadi salah satu penghalang kita orang yang percaya tentang menjadi penghalang kita untuk memperoleh keselamatan dan bersekutuan kepada Allah, yaitu ketika kita hidup dalam kegelapan. Hidup kegelapan ya mungkin kalian tahu lah ya perbuatan-perbuatan dosa ya, yang dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Nah, itu menjadi alasan halang kita bersekutu dengan Allah. Kemudian atas dasar apa sih kita itu diampuni? Di ayatnya pasal 1 Yohanes pasal yang 1 ayat 9, itu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini jadi dasar pertama yang boleh kita petik di 1 Yohanes pasal 1:9, bahwa
kita itu dasar kita diampuni karena kita sudah kita sudah mengaku dosa dan meminta pengampunan Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, di situ menjadi dasaran kita kenapa sih Tuhan mau mengampuni. Tapi ya perlu digarisbawahi ketika kita meminta pengampunan, ya kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar omong tok lah istilahnya kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Efesus pasal ke-1 ayat yang ke-7. Pasal 1 ayat ke-7 itu dimana bunyinya itu sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lagi-lagi dasar yang menjadi kita diampuni itu yaitu merupakan salah satunya yang paling puncaknya lah bisa dibilang, yaitu penebusan oleh penebusan Yesus Kristus kayu salib, yaitu untuk yang dilakukan untuk menebus dosa manusia. Itu menjadi dasar kita diampuni. Nah, kemudian ya kita tahu lah ya, ketika kita pasti melakukan dosa, ya jujur mungkin aku sendiri juga masih terjebak dalam dosa, ya masih berusaha keluar. Karena namun dari orang yang berdosa ini pasti ada juga timbul pernyataan-pernyataan kayak gini. Mungkin orang umum bisa bilang, bukan orang umum sih ya, mungkin ya beberapa doang sih. Tapi mungkin kalau dari segi pandangku, ketika aku melakukan dosa dan itu aku melakukan dosa dan kayak tadi ya, mungkin berusaha minta pengampunan, cuman akhirnya jatuh dalam kedosa lagi. Terus tak pengampunan, terus pastilah timbul kan dalam hati, ini kira-kira ini nggak layak lah, masa aku udah minta pengampunan tapi masih melakukan dosa yang sama berulang-ulang lagi dan nggak ada penyelesaian. Dan akhirnya ketika sudah menjadi kebiasaan itu timbullah pernyataan bahwa yang kayak tadi, dosa menjadi hal yang lumrah, dan ketika kita memohon pengampunan itu jadi takutlah gara-gara kita tidak bisa menepati janji kita, yaitu menepati janji kita, yaitu untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Pokoknya kehidupan setelah diampuni dosanya. Cuman masih berkutat di situlah. Dan kemudian adalah merasa bersalah atas dosa-dosa. Kemudian timbullah perasaan bersalah dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan jadi takut untuk meminta pengampunan lagi. Nah, di pertanyaan ke-6 itu ada pernyataan nih, kenapa sih kita tidak perlu merasa bersalah atas dosa-dosa yang sudah diampuni? Itu ada di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, dikatakan, mungkin aku baca dari ayat 16 saja biar lebih jelas. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, ayat yang ke-17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ketika mungkin ini aku belum baca secara penuh sih, mungkin ini tujuan kepada orang-orang di Israel ketika mereka sudah minta pengampunan dosa secara sungguh-sungguh. Nah, kita tuh tidak perlu takutlah dengan dosa-dosa yang sudah pernah kita akui sama Tuhan dan minta pengampunan. Nah, kita nggak perlu takutlah dan tidak perlu merasa bersalah, karena Tuhan sudah sendiri mengatakan bahwa Dia tidak lagi mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan itu. Nah, ini mungkin menjadi sedikit menguatkan untuk kita, apalagi manusia-manusia yang tidak lepas dari dosa. Oke. Nah, berarti dari beberapa materi tadi dan beberapa bahasan kita itu bisa disimpulkan bahwa kita itu sebagai orang percaya itu dengan sudah adanya jaminan keselamatan itu, sudah seharusnya kita tuh percaya dan menyikapi keselamatan itu sebagai anugerah. Jadi keselamatan itu sudah ada, jaminannya juga sudah ada, tinggal dari kitanya sendiri mau gimana. Nah, kemudian
yang pastilah yang harus kita lakukan dan kita usahakan, yaitu berusaha keluar dari keinginan-keinginan daging kita atau perbuatan dosa. Karena yang seperti kita ketahui, ketika kita berbuat dosa itu menjadi penghalang kita memperoleh keselamatan. Oke, mungkin mungkin itu aja sih yang bisa dibahas untuk materi jaminan pengampunan kesalahan dan dosa. Oh ya, kalau kalian misalnya ada yang mau, mungkin ada yang kurang ser gitu dengan materinya, atau mungkin ada yang kalian tanyakan, atau mungkin ada yang kalian sharingkan, boleh banget kayak biasa PC, atau mungkin kalian bisa chat di grup biar kita diskusiin bareng-bareng. Karena ya memang jujur, kenapa aku bilang diskusi ya, kayak biasa lah, karena aku juga kita sama-sama belajar di sini. Oke, mantap. Nah, jadi juga kayak yang aku bilang kemarin, kita ada sedikit tugas nih. Cuman ya nggak berat-berat lah. Itu baik ketaatan kita ini yang buat teman-teman semua nih kerjakan, yaitu cari suatu permasalahan yang ada di Indonesia, baik ya bebas sih, mungkin mau permasalahan-permasalahan yang ada di berita atau yang pokoknya yang ada di Indonesia lah. Itu bidangnya bisa ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Nah, mungkin kalian bisa cari tahu. Kemudian setelah kalian sudah ketemu, kalian tuliskan sudut pandang kalian sebagai sudut pandang kalian sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, kan tadi udah bicara tuh tentang keselamatan. Nah, kan sudah patutlah kita menjadi orang yang hidup dan percaya akan keselamatan itu, sehingga kita bisa dikategorikan hidup yang sudah diselamatkan. Nah, itu kalian tuliskan dari sudut pandang kalian tentang permasalahan itu. Kemudian kalau bisa disertakan dengan ayat Alkitab yang mendukung. Nah, ini kalau bisa sih disertakan juga dengan ayat Alkitabnya biar lebih valid gitulah, sesuai dengan materi pembahasan kita juga. Oke, mungkin itu aja. Untuk link pengumpulan proyek ketaatan nanti aku share lah di grup. Oke, mungkin itu aja kakak kita pada pagi, siang, atau malam dimanapun kalian berada. Kayak biasa, karena kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh mendapat pembahasan tentang jaminan keselamatan dan pengampunan dosa pada siang malam, pada pagi, siang, atau malam tempat kami berada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan lagi Tuhan bagaimana Tuhan sudah menjamin keselamatan akan kehidupan kami. Tinggal kami Tuhan yang sebagai orang percaya melakukannya dan mengerjakan keselamatan itu. Oleh karena itu juga Tuhan, dengan keadaan-keadaan yang cukup sulit di hari-hari ini Tuhan, biarlah kami boleh terus diingatkan akan jaminan ini Tuhan, bahwa kami hidup diselamatkan, sehingga ketika kami menjadi hidup orang yang diselamatkan, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dan kami boleh diberkati dalam setiap kegiatan kami juga Tuhan. Ini Tuhan, kami mau tutup kegiatan ini. Sebelumnya kami berdoa juga Tuhan untuk perkuliahan kami di minggu-minggu selanjutnya, baik kami akan menghadapi tugas, kuis, dan kegiatan akademik lainnya. Kiranya kami meminta pertolongan-Mu, penyertaan-Mu agar semua dapat berjalan lancar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, melalui Yesus Kristus, sampai kami. Oke, shalom, dan selamat kembali beraktivitas.